Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi terpenting dalam Yudaisme atau agama Yahudi, dan salah satu nabi terpenting dalam agama Kristen, Islam, Bahá'í dan agama-agama Abrahamik lainnya. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Al-Quran, Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel. Beliau juga salah satu nabi Allah yang menerima kitab Taurat. Nabi Musa merupakan sosok legendaris, dan sangat dikenal oleh masyarakat Mesir, tepatnya pada masa kerajaan Mesir kuno. Nah, dari sinilah saya akan mengangkat tema ini. Namun sebelumnya ada baiknya jika Anda memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Yang pertama, silsilah Nabi Musa. Nabi Musa adalah anak dari Amram, bin Kehat, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Beliau diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Gersom dan Eliezer dari istrinya yang bernama Zipora. Beliau wafat di Tanah Tih, atau Gunung Nebo sebelum bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan, setelah mengembara 40 tahun di padang gurun sesudah keluar dari Mesir. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen, Musa adalah utusan Allah untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan menuntun mereka pada tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham, yaitu Tanah Kanaan. Namun sebelum itu Musa melewati beberapa rintangan, misalnya, hampir dibunuh ketika ia masih bayi, dikejar-kejar Firaun, sampai harus menjalani hidup sebagai pengembala selama 40 tahun. Itu semua atas kehendak Tuhan untuk membentuk karakternya, sampai akhirnya malaikat menampakkan diri kepadanya dalam peristiwa semak duri yang menyala, tapi tidak dimakan api. Ketika Musa sudah mempunyai mandat dari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, kuasa Tuhan mulai menyertai Musa. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Musa, baik ketika masa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan, maupun ketika masa perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Kendati demikian, Musa hanya dapat mengantarkan bangsa Israel ke tepi timur Sungai Yordan, karena ia telah wafat terlebih dahulu. Musa akhirnya digantikan oleh abdinya, yaitu Yosua bin Nun, yang akhirnya berhasil memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Sedangkan dalam pandangan Islam, Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah, yang artinya orang yang diajak bicara oleh Allah, karena beliau sangat sering berdialog dengan Allah. Adapun genealoginya menurut Islam adalah Musa, bin Imron, bin Fahis, bin Azir, bin Lawi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim, bin Azara, bin Nahur, bin Suruj, bin Rau, bin Falij, bin Abir, bin Syalih, bin Arfasat, bin Syam, bin Nuh. Sedangkan nama ibundanya adalah Yukabat. Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib, yaitu Safura, dan memiliki 4 keturunan, yaitu Alazor, Fahah, Mita, Yasin, dan Ilyas. Selain itu, Nabi Musa juga nabi yang paling disebut namanya dalam Al-Quran, tepatnya terdapat pada 34 surat. Yang kedua, kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di masa ketika bangsa Israel menjadi bangsa minoritas yang ditindas di Mesir kuno, tepatnya di Mesir Hilir yang beribu kota Memphis, pada masa pemerintahan Meneftah, antara tahun 1213 sampai tahun 1203 sebelum Masehi. Setelah kelahiran Nabi Musa, karena situasi yang mendesak, yaitu ketika Firaun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabat, mendapatkan ilham dari Allah agar menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Bayi Musa pun ditemukan oleh Asiyah yang merupakan istri dari Firaun. Melihat bayi yang tampan dan menggemaskan, Asiyah langsung terpikat. Ia meminta kepada Firaun agar Musa tidak dibunuh dan Musa dipelihara sebagai anak angkat. Firaun yang awalnya ingin membunuh sang bayi, akhirnya mengabulkan permintaan sang istri. Atas kehendak Allah, Musa disusui oleh Yukabat, yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Hal ini dikarenakan Musa tidak mau menyusu pada orang lain, yang akhirnya datanglah saudari kandung Musa, yang juga anak dari Yukabat,
mengusulkan pada istri Firaun, bahwa ibunya bisa menyusui Musa. Benar saja, Musa langsung mau disusui oleh Yokabat. Seiring berjalannya waktu, Nabi Musa bertumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan suka membela kaum tertindas, hingga pernah terjadi peristiwa yang membuatnya terusir dari istana. Yaitu ketika ia melihat seorang dari Bani Israel yang bernama Samiri, sedang berkelahi dengan kaum Firaun yang bernama Fatun. Ketika kondisi Samiri terdesak, dan minta tolong ke Nabi Musa, spontan Musa membantunya dengan memukul Fatun, hingga tewas. Hal ini mengakibatkan orang-orang Firaun tidak terima, dan mengejar Musa. Musa pun melarikan diri. Dalam pelarian diri inilah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib dan putrinya. Hingga akhirnya Musa menjadi pembantu di sana dan dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib yang bernama Safura. Setelah lebih dari 10 tahun lamanya hidup di luar Mesir, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Di perjalanan pulang inilah Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, tepatnya di Bukit Tursina. Selain itu Nabi Musa juga mendapat mukjizat yang berupa tongkat yang berubah menjadi ular, dan tangan menjadi putih yang bercahaya tanpa cacat. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa. Sebagai seorang nabi dan rasul, yang diutus kepada orang kafir yang kejam dan zalim, Nabi Musa dibekali dengan beberapa mukjizat. Di antaranya yaitu, tongkat yang bisa menjadi ular, tangan yang berubah menjadi putih bercahaya, topan, belalang, kutu, katak, darah, membelah lautan dan lidah. Mengenai kisahnya, ketika Nabi Musa mendatangi Firaun, untuk memaklumatkan kenabiannya dan mengajak Firaun ke agama Tauhid, serta meminta kebebasan Bani Israel, Firaun menolak, dan meminta bukti kerasulan kepada Nabi Musa. Lantas dengan izin Allah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika itu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Selain itu Nabi Musa kemudian mengeluarkan tangannya dari jubahnya, yang tiba-tiba tangan beliau menjadi putih bercahaya. Kendati demikian Firaun dan kaumnya tidak percaya, dan menganggap semuanya adalah sihir. Lantas kaum Firaun meminta untuk diadakan pertemuan, dan mengadu kekuatan Nabi Musa dan para penyihir Firaun. Singkat cerita, tibalah hari pertemuan tersebut, semua orang dikumpulkan untuk menyaksikan siapakah yang paling kuat antara penyihir dan Nabi Musa. Para penyihir pun berkata, siapakah yang lebih dulu melemparkan? Nabi Musa menjawab, kalian dahulu. Para penyihir pun melemparkan tali-tali, yang kemudian tali-tali itu, seakan-akan terlihat berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan mampu melahap semua ular-ular para penyihir. Lantas seketika itu, para penyihir mempercayai kerasulan Nabi Musa. Setelah kejadian tersebut, bukannya beriman, Firaun dan kaumnya masih membangkang, hingga Allah menurunkan bencana kemarau kepada mereka. Setelah terjadi kemarau yang panjang, Firaun dan kaumnya memohon kepada Nabi Musa, agar hukuman ini dihentikan. Mereka berjanji, jika hukuman ini selesai mereka akan beriman kepada Nabi Musa. Setelah kemarau benar-benar berhenti, bukannya beriman mereka malah sombong dan berkata, bahwa nikmat yang mereka miliki, semata-mata karena usaha mereka sendiri. Karena kesombongan mereka itu, Allah menurunkan bencana lagi, yang berupa angin topan, yang merusak tanaman mereka. Lagi-lagi mereka meminta kepada Nabi Musa agar menghentikan bencana tersebut, dengan janji mereka akan beriman, jika bencana itu berhenti. Setelah bencana itu berhenti, kaum Firaun yang mendapat pertolongan malah tetap sombong dan kafir, sehingga didatangkanlah belalang yang merusak tanaman mereka. Mereka pun meminta pertolongan lagi kepada Nabi Musa, dan hama pun hilang. Seperti biasa, setelah hama hilang, bukannya beriman, mereka malah semakin sombong, sehingga datanglah hama kutu yang menyerang lumbung mereka, yang memakan semua persediaan makanan mereka. Untuk kesekian kalinya mereka meminta tolong pada Nabi Musa, dan kutu-kutu itu pun hilang. Namun kaum Firaun kembali membangkang, Allah pun menurunkan bencana berupa katak yang memasuki persediaan air mereka, sehingga air mereka tidak dapat diminum. Lalu mereka pun meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolong mereka sehingga bencana itu berakhir. Namun lagi-lagi mereka mempermainkan azab dari Allah.
Sehingga mereka dihukum dengan air yang berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak dapat meminum air merah yang berbau busuk. Lagi-lagi mereka meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang sudah tak tahan lagi, akhirnya beliau dan pengikutnya pergi dari Mesir. Mendengar Nabi Musa pergi, Firaun memerintahkan pada kaumnya untuk membuat pasukan, dan mengejar Nabi Musa. Dikejarlah Nabi Musa oleh pasukan Firaun. Melihat Firaun dan pasukannya mengejar, kaum Nabi Musa kebingungan, apalagi ketika mereka melihat, bahwa di depan mereka adalah Laut Merah, yang menurut mereka tak bisa diseberangi, kecuali dengan kapal. Melihat kaumnya kebingungan, Nabi Musa memerintahkan pada kaumnya agar supaya tenang. Di tengah-tengah kesulitan tersebut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Disinilah mukjizat Nabi Musa yang paling populer terlihat, yaitu, tiba-tiba Laut Merah terbelah menjadi dua, sehingga kaum Nabi Musa dengan mudah melintasi laut yang sudah tidak berair itu. Ternyata bukan hanya Nabi Musa dan kaumnya yang menyeberangi laut tersebut, Firaun dan pengikutnya juga ikut menyeberangi laut tersebut. Namun, ketika kaum Nabi Musa sudah sampai di daratan dengan selamat, tiba-tiba air yang awalnya terbelah, menyatu kembali, hingga Firaun dan pengikutnya tenggelam. Di samping mukjizat-mukjizat itu, ada juga mukjizat Nabi Musa yang lainnya, misalnya menghidupkan orang yang sudah mati. Mengutip dari riwayat Ubaidah As-Salmani, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuturkan, di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki kaya raya yang tidak memiliki anak. Satu-satunya ahli waris yang dimiliki adalah anak dari saudaranya. Sayangnya, ia justru membunuh pamannya, mungkin karena tidak sabar ingin mendapatkan warisan. Pada malam harinya, ia meletakkan jasad sang paman di depan rumah seorang dari kaum Bani Israel. Hal ini menyebabkan sang pemilik rumah dituduh sebagai pembunuh. Keesokan harinya, terjadilah pertengkaran dan perdebatan. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka mengusulkan untuk mendatangi Nabi Musa dan bertanya padanya siapakah yang sudah membunuh laki-laki tersebut. Mereka bertanya, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah. Maka tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh lelaki itu." Nabi Musa pun memohon kepada Allah yang kemudian dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-67, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Mendengar perintah tersebut, Bani Israel justru memberikan reaksi yang negatif dan menuduh Nabi Musa hanya mengolok-olok mereka saja. Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat yang mereka alami bersama Nabi Musa, mereka tetap meragukannya. Apa hubungannya mencari pembunuh dengan menyembelih sapi betina? Begitu pikir mereka. Kemudian, Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Sebenarnya, mereka bisa dengan mudah mencari seekor sapi betina mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah. Namun, mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 68 yang artinya, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Mereka menyebut Allah dengan menggunakan kata, "Tuhanmu," seolah-olah Allah hanya Tuhan Nabi Musa, bukan Tuhan mereka. Hal ini menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Allah. Kemudian, setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, mereka tetap tidak mencarinya dan bertanya perihal warnanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 69, yang artinya, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."
Mereka tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan semakin sulit ketika mereka terus bertanya dan tidak melaksanakannya. Sayangnya, mereka justru kembali bertanya sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 70, yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Kriteria yang diberikan sudah cukup jelas sebenarnya, sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda serta berwarna kuning tua. Namun, alih-alih menjalankan perintah mereka justru bertanya secara terus-menerus. Hingga akhirnya, Allah menambahkan satu sifat lagi dari sapi betina dalam surah Al-Baqarah itu, seperti dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 71, yang artinya, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Akibat dari banyak bertanya, tugas yang tadinya sederhana menjadi sulit dilakukan. Mereka hampir saja tidak dapat menunaikan perintah itu. Setelah itu, Allah mengungkapkan latar belakang mengapa perintah itu diberikan, dalam surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah menemukan sapi betina tersebut dan menyembelihnya, mereka memotong ekor sapi tersebut untuk dipukulkan kepada jasad di lelaki korban pembunuhan tadi. Lelaki itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri, lalu kembali meninggal. Dengan ini, Allah memperlihatkan kekuasaannya dalam menghidupkan orang mati dan menjadi salah satu bukti bahwa Allah akan menghidupkan kembali umat manusia di akhirat nanti. Demikianlah kisah Nabi Musa, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.